Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai energi potensial listrik dan potensial listrik. Silakan disimak video berikut. Energi potensial listrik. Perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan positif. Nah, saat mereka berinteraksi, kedua muatan ini, maka muatan Q0 dia akan ditolak. Kenapa? Karena muatannya sama, positif dan positif. Maka akan terjadi gaya tolak. Sehingga Q0 ini, dia akan bergerak ke atas, berpindah sejauh dr. Nah, jadi di sini dibutuhkan usaha untuk memindahkan Q0 dari R1 ke R2. Nah, usaha yang diperlukan untuk memindahkan Q0 dari R1 ke R2 oleh gaya listrik karena berada dalam medan listrik Q itu merupakan usaha atau energi potensial listrik. Secara matematis dapat diturunkan sebagai berikut. W itu sama dengan F dikali delta R. Di kelas 10 kalian pernah mempelajari bahwa akan akan terjadi usaha jika sebuah benda melakukan gaya dan dia berpindah tempat. Nah, kemudian karena delta R-nya itu dia akan berpindah seiring atau sepanjang dr ini, maka kita tuliskan menjadi W usaha untuk berpindah dari titik 1 ke titik 2 itu sama dengan integral F dr dari R1 ke R2. Maka kita tuliskan kembali W sama dengan integral. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar bahwa gaya listrik itu adalah K Q0 Q per R kuadrat. Maka kita tuliskan W sama dengan integral R1 sampai R2 K Q0 Q per R kuadrat dr. Kemudian kita turunkan kembali W sama dengan K Q0 Q integral R1 sampai R2. Karena di sini R kuadratnya di bawah, maka kita tuliskan menjadi R pangkat min 2 dr. Kita selesaikan kembali K Q0 Q. Nah, integral dari 1 per R kuadrat atau R pangkat min 2 bisa kita sederhanakan menjadi R2 min 2 ditambah 1 per, maka pangkat ini kita turun ke bawah menjadi per min 2 ditambah 1. Sehingga kita tuliskan K Q0 Q R pangkat min 1 per min 1. Min 1 ini kita pindahkan ke depan menjadi K Q0 Q per, di sini ada R pangkat min 1, maka kita tuliskan menjadi 1 per R. Nah, baru kita masukkan ini karena dia berpindah dari R1 ke R2, maka kita tuliskan W sama dengan min K Q0 Q 1 per R2 dikurangi R1. Nah, usaha itu merupakan negatif dari perubahan energi, sehingga perubahan energinya sama dengan energi akhir dikurangi energi awal, yang mana delta EP-nya itu dari persamaan ini kita ambil delta EP sama dengan K Q0 Q 1 per R2 dikurangi 1 per R1. Maka yang disebut dengan energi potensial 2 itu sama dengan K Q0 Q per R2 dan energi potensial satunya sama dengan K Q0 Q per R1. Atau secara umum kita tuliskan energi potensialnya itu sama dengan K Q0 Q per R. EP-nya itu adalah energi potensial, satuannya Joule. Q-nya adalah muatan sumber, satuannya kolom. Q0 muatan uji, satuannya kolom. R adalah jarak dari Q ke Q0, satuannya meter. Dan K adalah tetapan kolom. Berikutnya, potensial listrik. Potensial listrik merupakan energi potensial per satuan muatan ketika sebuah muatan uji dipindahkan di antara dua titik. Maka kita tuliskan potensial sama dengan energi potensial dibagi dengan muatan uji. Nah, energi potensial di
slide sebelumnya, K, Q0, Q per R dibagi Q0, sehingga potensial listrik kita tuliskan K Q per R. Nah, potensial listrik dan energi potensial merupakan besaran skalar, sehingga dalam perhitungan tanda positif dan tanda negatif dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, untuk menentukan potensial di sebuah titik karena beberapa muatan, maka dijumlahkan secara skalar. Misal, di titik P berapa potensial listriknya, maka kita jumlahkan potensial V1, V2, V3 dengan memasukkan tanda positif dan negatifnya.